Shalom, saudara, mungkin kita bertanya, jika Tuhan baik, kenapa ada hukuman? Mari belajar firman di hari ini. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberi bagi kami hari ini. Kami mengucap syukur dan mau jadi taat. Karena itu kami memohon pertolongan Tuhan untuk membuat kami belajar firman-Mu, mengerti dan melakukannya. Amin. Mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal 5, ayat 5 hingga ayat 6. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Saudara, dosa dan hukuman adalah dua hal yang menunjukkan dengan tegas bahwa Allah itu penuh kasih, tapi dia tidak kompromi terhadap dosa. Ananias beroleh kesempatan untuk bertobat. Dia punya ruang untuk mengaku dan kemudian berbalik dari rencana jahatnya. Tetapi dia berketetapan hati untuk tetap mendustai rasul-rasul dengan menahan sebagian dari hasil penjualan dan mengakui yang sebaliknya. Saudara, hari ini kita belajar bahwa Ananias yang memilih tetap berbohong, dia melukai hati Tuhan, dan dosa memutus hubungan antara Ananias dengan Allah. Hukuman Ananias menegaskan bahwa Tuhan mau kita jujur, Tuhan tidak suka kita berbohong, Tuhan mau kita punya integritas diri. Dan tahukah saudara bahwa integritas diri itu dimulai, diawali dari dalam keluarga. Keluarga adalah basis pertama tempat Injil diajarkan dan pendidikan Kristen diterima oleh anak-anak. Karena itu orang tua, papa, mama haruslah mengambil peran sebagai pendidik utama yang memberi pengajaran kepada anak-anaknya tentang siapa Tuhan dan memberi teladan bagaimana hidup takut akan Tuhan. Hati-hatilah saudara-saudara, jika orang tua hanya ribut ketika anak membuat rumah berantakan, tetapi dia lemah dalam hal memberi pengajaran. Jangan sampai orang tua hanya begitu sibuk mencari uang dan dia tidak punya ruang untuk anak-anak. Atau orang tua hanya sibuk membangun taman dan dia tidak memberi rasa aman bagi anak-anaknya. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan memberi peran sebagai orang tua untuk membawa orang tua melakukan tanggung jawabnya dengan benar di hadapan Tuhan. Tugas orang tua adalah membesarkan anak, bukan membesarkan rumah. Tugas orang tua adalah memelihara anak dan bukan memelihara bunga. Orang tua punya tanggung jawab besar untuk membuat anak membenci dosa dan hidup takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih jika Engkau memberi bagi kami kepercayaan untuk ada dalam persekutuan hidup sebagai keluarga, dalam peran sebagai orang tua, bahkan sebagai anak. Mampukanlah kami untuk membangun hidup yang memiliki integritas, supaya kami benar-benar hidup takut Tuhan dan membenci dosa. Amin. Langkahku, ya Tuhan.